Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayah sadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Allah menciptakan kita manusia di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepadanya, untuk bertakwa kepadanya. Tetapi di sisi lain, Allah menciptakan kita di muka bumi ini dengan adanya suatu tujuan. Tujuan itu tidak lain dan tidaklah bukan, yaitu untuk menjadi seorang khalifah. Menjadi seorang khalifah tidaklah harus kita memimpin banyak negara, tidak harus kita memimpin banyaknya masyarakat, tidak harus kita memimpin banyaknya anggota kelompok. Tetapi menjadi khalifah itu bisa dengan cara termudah, yaitu dengan memimpin diri kita sendiri. Jadi yang dinamakan khalifah itu tidaklah harus laki-laki, tetapi perempuan juga harus memiliki sifat khalifah. Kenapa? Karena perempuan juga harus menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Jangan sampai tergoda oleh nafsu-nafsu di luar sana. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka pun berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu dan mensucikan namamu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Al-ayah Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dari firman Allah di atas sudah jelas bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dengan tujuan untuk menjadikannya seorang khalifah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama saling introspeksi diri, saling muhasabah pada diri. Marilah kita bersama-sama belajar untuk menjadi seorang khalifah. Jangan pandang kita sebagai pelajar, jangan pandang kita sebagai mahasiswa, jangan pandang kita sebagai buruh pabrik, jangan pandang kita dari apapun itu pekerjaan kita. Tetapi ingatlah, hakikatnya kita diciptakan di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Maka marilah bersama-sama kita belajar untuk menjadi seorang khalifah. Dengan cara apa? Dengan cara melihat, menteladani sifat-sifat Rasul, sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Karena sebaik
sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan, yakni tidak lain dan tidak bukan hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, di antara sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu di antaranya sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itulah salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita contoh, yang harus kita teladani agar kita bisa menjadi seorang khalifah, khalifah terhadap diri sendiri, khalifah terhadap keluarga, khalifah atas masyarakat. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan pada pembahasan kita kali ini yakni kita harus sama-sama belajar menjadi khalifah. Khalifah yang seperti apa? Khalifah yang mencontoh sifat-sifat Rasul. Seorang khalifah yang harus mencerminkan dari sifat-sifat Rasul, yang menteladani sifat-sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Hadirin rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.